Di dalam bagian firman Tuhan ayat 13 yang menjadi pokok perenungan kita, di sini dikatakan demikian, saudara. Ya, saya bacakan firman Tuhan demikian, ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada dua hal. Yang pertama, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa, saudara. Tidak melampaui kekuatan manusia. Tuhan tahu kekuatan kita, sehingga Dia tidak mungkin membiarkan kita mengalami situasi melebihi apa yang sedang kita hadapi. Dikatakan pencobaan-pencobaan biasa. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau dalam situasi seperti ini kita tetap bertahan di dalam keyakinan dan iman kita. Jangan bergeser sedikit pun. Jangan kita meninggalkan Tuhan atau bahkan kita mencari solusi dan jalan keluar yang bukan dari Tuhan. Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Saudara ini kasih Tuhan, apapun yang sedang saudara alami, saya tidak tahu. Baik itu mungkin masalah sakit penyakit yang tidak kunjung Tuhan sembuhkan. Mungkin juga sedang menghadapi masalah ekonomi, di mana saudara terdesak oleh karena saudara harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau masalah yang berkaitan dengan masa depanmu, atau masalah-masalah kehidupan yang lain, yang sampai saat ini saudara sudah berdoa, saudara sudah sungguh-sungguh serahkan sama Tuhan, tetapi Tuhan belum tolong saudara. Jangan kita mencari jalan kita sendiri. Tuhan ingin supaya kita tetap bertahan untuk kita terus berharap kepada Dia. Sama seperti Paulus katakan, kalau dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan berarti dia yang sanggup untuk mengatasi apa yang sedang dihadapi, tetapi bersama dengan Tuhan dia sanggup. Ada satu cerita saudara-saudara, seorang yang sedang memikul kayu bakar, begitu berat. Dia bermikul setiap jalan kira-kira 20 meter dia berhenti. Lalu ada mobil yang melintas. Supirnya begitu melihat orang ini begitu mengalami kesulitan dengan kayu bakar yang dia pikul. Apa yang terjadi? Supir menawarkan supaya kamu tidak usah memikul kayu bakar. Silakan naik ke mobil. Akhirnya orang itu naik ke mobil karena dia berpikir lebih cepat naik mobil daripada dia harus berjalan kaki. Setelah berjalan sekian meter, lalu dilihat dari spion, sopir itu kaget karena dia naik mobil bak terbuka. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan orang yang memikul kayu bakar itu tetap berdiri dengan memikul kayunya. Walaupun dia sudah ada di dalam mobil dan dia dibawa dengan mobil, tapi dia tidak meletakkan kayu bakar itu. Tuhan mau, saudara, supaya seperti yang Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kita meletakkan kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kita. Kita letakkan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia berdoa dikatakan sampai mencucurkan keringat seperti darah. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan sudah bergumul dalam dimensi yang paling dalam kehidupan ini. Tidak ada kesulitan, kesengsaraan, penderitaan yang lebih berat dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga beban
penderitaan, kesulitan, apapun yang sedang kita hadapi, ketika kita bawa kepada Tuhan Yesus, maka saudara, kita sungguh-sungguh mengalami kelegaan. Firman Tuhan dikatakan saudara di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 29. Hai marilah yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan dan jiwamu pun tenang. Umumnya kita ingin supaya kita mengalami kelegaan. Umumnya kita ingin jiwa kita mengalami ketenangan. Tetapi ada kewajiban yang harus dilakukan. Kita senang dengan ayat yang ke-28 dan 9. Bagaimana jiwa kita dilegakan, beban kita diangkat oleh Tuhan. Tapi ayat 27, dikatakan apa di situ? Kita harus memiliki persekutuan, yaitu dengan Bapa dan anaknya. Kita ingin dilegakan, kita ingin dibebaskan dari masalah kita, tapi kita tidak hidup di dalam persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, masalah yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 itu tidak melebihi kekuatan manusia. Itu benar-benar sesungguhnya sudah kita harus sungguh yakini bahwa masalah apapun Tuhan bisa akan menolong kita selama kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hal yang kedua dikatakan di sini saudara dalam ayat yang ke-13, yaitu bahwa dikatakan di dalam ayat yang ke-13 bagian B demikian. Ayat 13b, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar, saudara. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu yang Tuhan janjikan, bahwa tidak selamanya kita terus-menerus hidup di dalam pergumulan. Tidak selamanya kita terus-menerus hidup di dalam penderitaan. Tidak selamanya kita terus hidup-menerus dalam kondisi yang sulit. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Saya senang dengan Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Church. Dikatakan demikian, bahwa di dalam sukacita yang kita alami, tidak mungkin kita mengalami sukacita itu 100%. Ada 10% kita mengalami penderitaan. Begitu pula, di dalam penderitaan, tidak mungkin kita menderita 100%. Ada 10% sukacita yang kita alami. Nah, yang dimaksud di sini saudara, yaitu sesulit apapun yang kita hadapi, kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan tidak hanya memberikan kekuatan, tetapi juga Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Dan itu sungguh sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, dalam kesempatan yang indah pada pagi hari ini, saya hanya mau mengingatkan, jangan kita seperti jemaat di Korintus, karena tidak sabar untuk masalah pergumulannya tidak dijawab lalu lari dari Tuhan. Dan akibatnya kita akan mengalami kecewaan. Kita diminta untuk tetap tinggal dan berharap kepada Tuhan. Mungkin saudara, kita tidak seperti jemaat di Korintus, di mana kita pergi ke tempat dewa-dewa. Pada masa kini, mungkin berhala kita, dewa kita, bukan lagi dalam bentuk seperti orang Yunani yang ada di Korintus. Tidak. Ada bentuk yang lain, saudara. Ya. Ada di zaman postmodern ini, sudah berganti berhala kita. Bisa jadi berhala kita. Apa yang disebut dengan di sini, saudara, yaitu kehidupan yang hedonis. Apa itu kehidupan yang hedonis? Berhala yang baru di dalam postmodern. Kehidupan yang hedonis. Kehidupan yang mencari kesenangan
kehidupan yang mencari bagaimana kita terus supaya happy. Dan bukankah itu ditawarkan pada masa kini? Kalau sudah lihat tayangan-tayangan di media, ya, begitu banyak orang sekarang ingin mengejar hal itu, kesenangan. Dan kesenangan itu kadang-kadang saudara-saudara mengikat kita, membelenggu kita. Sebagai contoh, ya, begitu banyak sekarang anak-anak kita yang katanya generasi milenial diikat dengan apa yang disebut dengan smartphone, sehingga mereka tenggelam dan sangat sulit sekali untuk dilepaskan. Kadang-kadang banyak keluarga mengalami konflik, keluarga mengalami masalah yang besar oleh karena anak kita sudah tenggelam dalam kehidupan yang saat ini begitu menguasai generasi milenial, yaitu smartphone. Itu berhala yang baru, berawal dari hedonis, spirit hedonis. Begitu pula, saudara, banyak generasi muda sekarang kecanduan dengan hal-hal yang membawa mereka jauh dari Tuhan. Kalau dulu yang membawa mereka jauh dari Tuhan adalah berhala-berhala, sekarang dalam bentuk-bentuk yang lebih modern. Tidak hanya smartphone, tetapi juga mungkin, ya, banyak tawaran-tawaran, ya. Begitu banyak sekarang saudara-saudara, ya, orang yang terkena narkoba. Begitu banyak generasi yang hancur oleh karena narkoba. Mereka tenggelam dalam kehidupan yang begitu sangat membawa mereka sulit untuk melepaskan diri. Tidak hanya narkoba, tapi juga seks bebas. Kehidupan hedonisme ini sekarang begitu sangat kuat sekali, sehingga pada akhirnya orang karena sudah hidup tenggelam dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, akhirnya tidak punya semangat untuk bersekutu dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di Eropa? Banyak gereja-gereja kosong, banyak tempat-tempat ibadah sudah tidak ada lagi jemaatnya. Oleh karena mereka mengalami apa yang disebut dengan post-Kristen era. Masa kekristenan yang berlalu. Kehancuran mereka oleh karena generasi muda di Eropa sudah meninggalkan Tuhan. Dan ini sekarang virus ini sedang bekerja. Sedang bekerja di Indonesia. Yaitu bagaimana virus itu menghancurkan melalui smartphone, melalui narkoba, melalui seks dengan spirit hedonisme. Itu berhala pada masa kini. Oleh sebab itu saudara, para orang tua dan keluarga, kita harus mewaspadai. Sehingga kita jangan cuek saja, tenggelam dengan kesibukan diri sendiri. Kita harus membangun komunikasi, kita harus membangun hubungan dengan anak kita, harus membangun hubungan dengan keluarga kita, supaya jangan sampai ada yang terhilang oleh karena mereka terpikat dan mereka tertarik dengan berhala masa kini. Yang kedua, berhala masa kini, saudara-saudara, yaitu kehidupan yang disebut dengan kehidupan yang sekuler. Banyak orang tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dianggap bahwa kalau kita mengikut Tuhan, banyak yang dihambat. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan supaya mereka fokus kepada karir, mengejar karir. Sehingga mereka tidak dipusingkan dengan masalah ibadah, mereka tidak dipusingkan dengan masalah-masalah disuruh mengikuti aturan ini. Itu ada, saudara-saudara, semangat itu. Apa yang disebut dengan New Age Movement. Ya. Sehingga banyak orang sekarang ingin supaya hidupnya itu sekuler, tidak lagi mau melibatkan Tuhan. Yang penting dia fokus, saudara. Saya puji Tuhan diberi kesempatan mengajar di salah satu universitas. Semester ini saya mengajar kurang lebih ada 140 mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan.
Dan saya sungguh bersuka cita karena saya mengajar agama. Dan saya melihat betapa mereka begitu dangkal sekali pemahaman tentang agama mereka. Dan ini benih-benih yang tidak baik tatkala mereka ada di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka nanti menjadi pemimpin, menjadi seorang leader dan berhasil. Karena kehidupan spiritualnya tidak dibangun, akhirnya tidak heran banyak terjadi korupsi, banyak terjadi manipulasi. Oleh karena Indonesia ini tidak kurang orang pintar, ya, tidak kurang orang pintar, dan tidak kurang juga aturan-aturan. Tetapi oleh karena tidak dipersiapkan dari dini, bagaimana mereka memiliki kehidupan spiritual yang baik, dan ketika mereka menjabat jabatan strategis, pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang ditahan oleh karena kasus korupsi, karena tidak kuat mentalnya, karakternya sebagai seorang pemimpin, oleh karena tidak dibekali dengan persiapan secara rohani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menutup bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengingatkan apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, dan kita dicobai tidak melebihi kekuatan kita. Dan kalau kita mengalami pencobaan itu, Tuhan akan menolong kita supaya kita dapat memiliki jalan keluar. Selama kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah gunung batu keselamatan kita. Kalau Paulus dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, biarlah perkataan itu juga menjadi perkataan kita, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sepanjang kita berpegang kepada janji Tuhan, seperti yang Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka minta apa saja, maka kita akan mendapatkan.